Fatimah adalah seorang gadis desa dari Jawa Timur yang rela merantau jauh ke Arab Saudi demi keluarganya. Hidupnya berubah drastis ketika bekerja di rumah megah milik Khalid, seorang pengusaha muda nan dingin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung terus dengan like dan komentar kalian, serta tulis doa terbaik di kolom komentar agar cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih atas dukungannya. Dari sekadar majikan dan pembantu, benih cinta tumbuh di antara mereka. Namun, perbedaan status dan restu keluarga menjadi tembok besar yang menguji hati. Di tengah gurun pasir, Fatimah menemukan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang berani berkorban. Namanya Fatimah, gadis berusia 22 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Lamongan, Jawa Timur. Rumahnya sederhana, berdinding bambu yang mulai keropos dimakan rayap. Kalau hujan deras, bocor di mana-mana. Tapi di sanalah Fatimah tumbuh di antara aroma sawah basah, suara jangkrik di malam hari, dan doa ibunya yang tak pernah putus. Ayah Fatimah sudah lama meninggal. Sejak itu, ibunya banting tulang jadi buruh tani. Kadang nyabit rumput di kebun orang, kadang upahan mencabut padi. Upahnya pas-pasan, hanya cukup untuk makan seadanya. Fatimah punya seorang adik laki-laki, namanya Fadil. Masih duduk di bangku SMA, diam-diam. Itulah alasan terbesar kenapa Fatimah rela melepas semua mimpi masa mudanya. Ia ingin Fadil tetap sekolah. Sudah berbulan-bulan Fatimah menabung untuk biaya berangkat ke Arab Saudi. Menjadi TKW, keputusan yang sempat memecah hatinya. Ia sering mendengar cerita pahit tentang buruh migran, diperlakukan tidak adil, gaji tak dibayar, bahkan disiksa. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Di desa, ijazah SMA seperti miliknya hanya bisa mengantar jadi karyawan pabrik, itu pun rebutan. Suatu malam, Fatimah duduk di teras rumah, menatap bintang yang bertaburan di langit desa. Di sampingnya, ibunya menganyam tikar pandan. "Mak, kalau Fatimah pergi nanti, Mak, nggak opo-opakan sendiri di rumah?" tanyanya pelan. Ibunya hanya tersenyum tipis, keriput di wajahnya menua lebih cepat dari usianya. "Selama kamu niatnya baik, Mak ikhlas, Nak. Pulanglah kalau sudah cukup. Jangan lupa kirim kabar dan jaga salatmu." Kalimat sederhana itu melekat di kepala Fatimah seperti mantra. Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan tiba. Pagi-pagi benar, Fatimah, ibunya, dan Fadil naik ojek ke terminal bus. Ransel kecil di punggungnya berisi baju ganti, mukena, dan foto keluarga yang sudah pudar warnanya. Saat bus mulai berjalan, Fatimah menatap jendela. Sawah, rumah-rumah kecil, jalanan berdebu semuanya perlahan hilang ditelan jarak. Di bandara, matanya sembab menahan tangis. Ia melirik Fadil yang berusaha tegar. "Gak usah nangis, Mbak. Nanti Fadil janji belajar rajin, gak bikin basal sial kerja jauh." Fatimah membalas senyum adiknya. Meski hatinya rasanya tercabik. Sebelum naik ke pesawat, ia memeluk ibunya. Lama sekali, bau minyak kayu putih di tubuh ibunya menenangkan, tapi sekaligus menyesakkan dada. Andai hidup tak seberat ini, Fatimah ingin tetap di rumah, masak nasi jagung, menonton Fadil bermain bola di lapangan. Tapi realita memaksa. Perjalanan panjang membawanya ke tanah asing bernama Arab Saudi. Begitu keluar dari pintu bandara, Fatimah ternganga melihat gedung-gedung tinggi, lampu-lampu jalan, dan orang-orang berpakaian gamis putih bersih. Panasnya, matahari di atas gurun langsung menampar pipinya. Seorang supir menjemput Fatimah dan beberapa TKW lainnya. Mobil mewah itu membelah jalanan luas. Fatimah duduk menunduk, memegang erat tas kecilnya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, semoga majikan Fatimah baik, semoga bisa kirim uang cepat." Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, akhirnya mobil berhenti. Di depan sebuah rumah besar, lebih tepatnya seperti istana. Pagar besi hitam menjulang. Halamannya luas dengan pohon palem tertata rapi. Fatimah menelan ludah. Kakinya gemetar saat pintu mobil dibuka. Seorang wanita tua dengan abaya hitam berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Di belakangnya berdiri seorang pria muda. Tubuhnya tinggi, kulitnya bersih, dagunya ditumbuhi janggut tipis. Pandangannya dingin, seolah Fatimah ini cuma debu di karpet rumahnya. Wanita itu
menatap Fatimah dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu, Fatimah?" tanyanya dengan logat Arab yang terbata-bata berbahasa Indonesia. Fatimah buru-buru menunduk. "Iya, Madam. Saya Fatimah." Wanita itu mengangguk tipis, lalu menoleh ke pria muda di sampingnya. "Ini Khalid, anak saya. Dia yang punya rumah ini." Khalid hanya menatap dingin. Matanya tajam seperti elang. Tak ada senyum, hanya anggukan singkat. Fatimah merasakan sesuatu berdesir di perutnya, bukan rasa suka, tapi takut. Malam pertama di rumah megah itu, Fatimah tidur di kamar kecil di belakang dapur. Suara AC menderu di luar jendela. Tapi di kamarnya hanya kipas angin tua yang berderit. Pelan, ia berbaring, menatap langit-langit. Foto ibu dan Fadil ia taruh di samping bantal. Sebelum memejamkan mata, Fatimah berbisik pada dirinya sendiri. "Aku kuat. Aku pasti kuat. Demi Mak, demi Fadil, dan di sanalah, di bawah langit Arab yang asing, kisah Fatimah benar-benar dimulai." Sudah hampir 6 bulan, Fatimah bekerja di rumah keluarga Khalid. Setiap hari, hidupnya berputar di antara sapu, pel, dapur, dan suara perintah dari Madam Sofia ibu Khalid yang tegas dan jarang senyum. Tapi di balik tatapan tajam Madam, Fatimah diam-diam menemukan kebahagiaan kecilnya, Yasmin. Adik Khalid yang masih berusia 7 tahun, Yasmin manja sekali, selalu menempel pada Fatimah. Kalau Fatimah sedang membersihkan taman, Yasmin ikut membawa boneka. Kalau Fatimah mencuci piring, Yasmin duduk di kursi dapur sambil bercerita panjang lebar dengan bahasa Arab campur-campur. Dari Yasmin jugalah Fatimah mulai sering berpapasan dengan Khalid. Awalnya, Fatimah selalu canggung kalau bertemu Khalid. Lelaki itu jarang bicara, wajahnya serius, tapi sorot matanya selalu memperhatikan. Pernah sekali Fatimah sedang menyiram bunga, Khalid tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Kenapa kamu tidak pakai sarung tangan?" tanyanya pelan, tapi suaranya terdengar tegas. Fatimah gugup. "Maaf Tuan, saya lupa." Tanpa banyak kata, Khalid masuk ke rumah, lalu keluar lagi dengan sepasang sarung tangan kebun warna hijau. Ditaruhnya di pagar. Lalu ia pergi begitu saja. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Tapi entah kenapa, hati Fatimah terasa hangat. Sejak saat itu, interaksi mereka semakin sering. Khalid mulai iseng bertanya ini itu, tentang desa Fatimah, tentang keluarganya, bahkan tentang cita-citanya. Kalau Madam tidak di rumah, Khalid kadang diam-diam membuatkan teh manis dan meletakkannya di meja dapur untuk Fatimah. Suatu sore, Yasmin merengek ingin main ke taman belakang. Fatimah menemaninya, sambil merangkai bungo bengga kecil jadi mahkota. Tiba-tiba Khalid datang, duduk di bangku taman, sambil membaca dokumen. Yasmin berlari ke kakaknya, memasangkan mahkota bunga di kepala Khalid sambil tertawa. "Khalid, kamu, putri, sekarang!" ejek Yasmin polos. Fatimah spontan ikut tertawa. Khalid memandang Fatimah untuk pertama kalinya, ia juga tertawa kecil. Senyum itu menular, membuat pipi Fatimah memanas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi aneh. Fatimah, yang hanya seorang pembantu rumah tangga, merasa hidupnya berubah pelan-pelan. Setiap kali Khalid pulang kantor, Yasmin selalu menarik tangan kakaknya ke dapur, memaksa Khalid makan kue yang dibuat Fatimah. Rasanya canggung, manis, sekaligus menakutkan. Sampai akhirnya, badai itu datang. Suatu malam, Khalid pulang larut. Fatimah masih terjaga, membereskan ruang makan. Ia terkejut melihat Khalid berdiri di ambang pintu. Wajah lelaki itu lelah, dasinya longgar, rambutnya sedikit berantakan. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Fatimah mengangguk sopan. "Belum Tuan, saya baru mau beres-beres." Khalid mendekat. Jarak mereka hanya sejengkal. Degup jantung Fatimah rasanya memekakan telinga. "Fatimah," Khalid menatapnya dalam. "Kalau kamu lelah, bilang. Aku nggak mau kamu sakit." Belum sempat Fatimah menjawab, tiba-tiba suara pintu dibanting keras. Madam Sofia berdiri di tangga. Wajahnya merah, padam. Matanya menatap Fatimah seperti menatap sampah. "Khalid, apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Fatimah langsung menunduk. Tangannya gemetar. "Mak Mama, ini tidak seperti yang Mama pikirkan." Khalid mencoba menjelaskan. "Diam." Suara Madam Sofia bergetar marah. Ia menunjuk Fatimah dengan jari gemetar. "Kamu
Berani sekali menggoda anak saya. Dasar perempuan kampung tidak tahu diri. Berani menodai darah keluarga kami. Fatimah terisak, menunduk makin dalam. Ingin rasanya membela diri, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Khalid berdiri di depannya, seolah jadi tameng. Fatimah tidak salah, Mama. Aku yang mendekatinya. Suara Khalid tegas, tapi matanya berkaca-kaca. Madam Sofia mendengus sinis. Khalid, kamu lupa siapa kamu? Kamu anak Sultan Alfed. Kamu penerus perusahaan ini. Kamu mau menghancurkan kehormatan keluarga hanya karena pembantu rendahan. Sejak malam itu, suasana rumah berubah mencekam. Madam Sofia mengawasi setiap langkah Fatimah. Yasmin dilarang mendekat. Khalid jarang pulang, dan kalaupun pulang, Fatimah hanya bisa melihatnya dari jauh. Tiap malam, Fatimah menangis dalam diam. Ia memandangi foto ibunya dan Fadil, mencoba meyakinkan diri bahwa ia harus bertahan. Tapi hati kecilnya menjerit. Apa salahku mencintai? Apa salahku berharap? Suatu malam, Khalid nekat masuk ke dapur saat Madam Sofia tidur. Ia berdiri di depan Fatimah, memegang tangannya erat. Aku tidak akan biarkan Mama menghancurkanmu, Fatimah. Aku akan melawan. Aku mau kamu jadi istriku. Fatimah tertegun. Dadanya sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Khalid, jangan. Ini tidak semudah itu. Tapi Khalid menggeleng. Tatapannya mantap. Aku serius. Besok aku akan bicara pada Mama. Kalau perlu, aku pergi dari rumah. Ini demi kamu. Di sudut dapur rimang-rimang itu, Fatimah merasakan cinta yang nyata dan badai yang siap menghantam. Ia tahu, mulai detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun pelan di Riyadh. Rintiknya menampar kaca jendela dapur yang berkabut. Fatimah duduk di lantai dingin. Punggungnya bersandar pada lemari. Di pangkuannya, setumpuk surat yang belum pernah ia kirim. Surat-surat untuk ibu, untuk Fadil, untuk dirinya sendiri, isi hatinya yang tak pernah berani ia ucapkan keras-keras. Sudah 3 hari sejak Khalid bilang akan melawan ibunya. Tapi Fatimah tahu, di rumah ini, janji bisa jadi senjata makan tuan. Sejak kejadian di dapur itu, Madam Sofia tidak hanya membatasi gerak Fatimah, tapi juga mulai berencana memulangkan Fatimah ke Indonesia. Kau pikir kau siapa? Kau pikir bisa menjerat anakku dan hidup di istana ini selamanya? Begitu kata Madam Sofia di suatu pagi. Tatapan matanya tajam, menusuk lebih dalam dari pisau. Fatimah hanya menunduk. Di dalam dada ada sesuatu yang perlahan retak. Ia tidak marah, ia hanya lelah. Tapi di saat yang sama, Fatimah tidak bisa membunuh harapannya sendiri. Khalid benar-benar berusaha. Lelaki itu membatalkan beberapa urusan kantor, pulang lebih sering, menahan makian ibunya, dan terus meyakinkan Fatimah bahwa semua akan baik-baik saja. Suatu malam, Khalid mengetuk pintu kamar pelayan. Fatimah terlonjak. Ia ragu membuka pintu, tapi suara Khalid terdengar putus asa. Fatimah, ini aku. Tolong buka, pelan-pelan. Fatimah memutar gagang pintu. Di depannya, Khalid berdiri dengan wajah lelah, rambut sedikit basah karena gerimis. Kenapa datang ke sini, Tuan? Kalau Madam tahu, biar dia tahu. Potong Khalid cepat. Ia menarik napas panjang, menatap Fatimah dalam-dalam. Besok pagi, aku akan bicara pada Mama. Sekali lagi, kalau dia tetap menolak, aku akan bawa kamu pergi. Kita bisa nikah di luar Riyadh, dimanapun. Fatimah menahan air mata. Suara Khalid terdengar rapuh, tapi matanya penuh tekad. Khalid, kita ini siapa? Aku siapa? Aku hanya pembantu. Kalau Tuan melawan keluarga Tuan sendiri, apa Tuan yakin tidak akan menyesal? Khalid meraih tangan Fatimah, menggenggamnya seolah memindahkan separuh nyawanya di sana. Sejak pertama aku lihat kamu, aku tahu kamu beda. Kamu bersih, kamu tulus. Kamu gak pernah minta apa-apa, Fatimah. Kamu bahkan gak pernah berani menatap mataku lama-lama. Kamu pikir aku gak lihat? Justru itu yang bikin aku jatuh hati. Fatimah menunduk. Bahunya bergetar. Di sela-sela hujan di luar, ia bisa mendengar suara jantungnya sendiri dan suara Khalid yang bergetar menahan perasaan. Aku cuma mau satu hal, Fatimah. Percaya sama aku. Apapun yang terjadi besok, tetap di sini. Tunggu aku. Malam itu, Fatimah tidur dengan dada penuh gemuruh. Hujan di luar jendela seolah jadi saksi
betapa cinta bisa membuat orang berani menantang segalanya. Dalam mimpinya, ia melihat ibu tersenyum di beranda rumah tua di kampung. Fadil berlarian membawa layangan, dan di sampingnya, Khalid berdiri, menatapnya sambil menggenggam tangannya erat. Pagi datang dengan kabut dingin. Di ruang tamu megah, suara pertengkaran pecah. Fatimah hanya bisa mendengar samar-samar dari balik pintu dapur. Kau mau buang masa depanmu hanya karena pembantu rendahan? Suara Madam Sofia terdengar bergetar. Dia bukan rendahan, Mama. Dia lebih mulia dari semua orang di rumah ini, balas Khalid lantang. Tamparan keras terdengar. Fatimah menutup mulutnya, menahan isak. Ingin rasanya berlari keluar, menarik Khalid pergi. Tapi kakinya seolah tertancap di lantai. Beberapa menit kemudian, pintu dapur terbuka. Khalid masuk. Wajahnya memerah, bekas tamparan di pipinya terlihat jelas. Ia tersenyum kecil. Walau senyum itu lebih mirip senyum orang kalah perang. Kita pergi sekarang. Fatimah terbelalak. Sekarang? Khalid meraih tangannya. Sekarang, kalau enggak, Mama akan kirim orang buat bawa kamu ke bandara malam ini juga. Dengan tangan gemetar, Fatimah hanya sempat mengambil tas kain berisi baju lusuh dan foto ibu. Di luar, hujan sudah reda. Langit Riyadh masih kelabu. Tapi di mata Fatimah, hari itu rasanya seindah pagi di kampung halaman. Mereka berdua berjalan cepat ke mobil Khalid. Yasmin berlari keluar, memeluk Fatimah erat-erat. Anak kecil itu menangis. Suaranya lirih. Kak Fatimah, jangan pergi. Fatimah mengecup kening Yasmin. Jaga diri ya sayang. Kakak Fatimah nggak kemana-mana. Kakak cuma mau bahagia dulu. Kalau Yasmin rindu, Yasmin bisa cari kakak. Yasmin hanya mengangguk sambil terisak. Khalid membuka pintu mobil, membantu Fatimah masuk. Sebelum menyalakan mesin, ia menggenggam tangan Fatimah erat. Matanya menatap langit mendung di atas sana. Kamu siap? Tanyanya pelan. Fatimah menarik napas panjang. Tangannya membalas genggaman Khalid. Kali ini tanpa ragu. Kalau sama kamu, aku selalu siap. Mobil melaju menembus gerimis tipis. Di kaca jendela, butir hujan menetes perlahan persis, seperti sisa air mata di pipi Fatimah. Tapi kali ini, air mata itu bukan tangisan sedih. Ini air mata lega, air mata harap, air mata orang yang akhirnya berani melangkah walau badai masih mengintai di depan sana. Di bawah langit Riyadh yang muram, dua hati saling berjanji. Cinta ini mungkin tak punya restu, tak punya pesta, tak punya karpet merah. Tapi cinta ini punya tekad, punya keberanian, dan punya doa yang tulus itu lebih dari cukup untuk memulai segalanya. Fatimah menatap jalanan kosong di depan. Hatinya berbisik. Ibu, Fadil, doakan aku. Doakan aku kuat menjemput bahagia. Dan di kursi kemudi, Khalid menatapnya singkat. Bibirnya melengkung. Kita mulai hidup kita, Fatimah, mulai dari sekarang.